Shalom, bertemu kembali dalam Sapaan Gembala melalui renungan pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Tuhan, amanat agung ini mungkin belum sepenuhnya kami mengerti, bahkan kami belum melakukannya. Hari ini buka hati kami untuk kami belajar dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada, firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-20 menjadi bacaan kita pada hari ini. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun kita berada, khususnya umat baptis, visi dan misi GGBI, pemuritan, penginjilan, penjangkauan, perintisan gereja-gereja baru. Hal ini hanya dimungkinkan apabila setiap umat Tuhan mengerti firman Tuhan, dan atas pengertian itu mendorong kita untuk taat pada perintah Tuhan. Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia menyuruh murid-muridnya berkumpul di Galilea. Sebelum dia terangkat, dia memberikan amanat agung kepada muridnya, yaitu memberitakan Injil. Ada di antara mereka yang menyembah Tuhan ketika melihat Yesus, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Karena itu ayat 17 menjadi sangat penting disampaikan oleh Tuhan sebagai penegasan. Yesus berkata, "Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku." Ini adalah kata kerja indikatif aorist pasif. Karena dia indikatif, maka ada kepastian dari sudut pembicara. Karena dia aorist, maka ada satu penegasan bahwa ada wewenang, ada kuasa, ada otoritas yang melekat kepada sang pemberi perintah tadi. Di dalam bahasa Yunani, kata kuasa itu ada dua, Bapak Ibu. Kuasa yang pertama di dalam teks Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang otoritas, berbicara tentang wewenang dari atas ke bawah. Dan kuasa yang kedua ini berbicara tentang kekuatan, dunamis. Kalau yang pertama tadi itu exousia. Exousia itu adalah wewenang, otoritas dari pemimpin tertinggi kepada bawahan. Tapi kalau dunamis ini berbicara tentang kekuatan, kuasa, kemampuan supranatural yang dipasok kepada seseorang oleh karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap murid, ketika dia percaya,
diikuti dengan kuasa. Ada kuasa di dalam setiap orang yang percaya karena Roh Kudus mendiami kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kuasa di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dengan kuasa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dengan kuasa di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 tentu berbeda, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-18 dalam teks bacaan kita, saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, mengajar, membaptiskan. Kuasa yang diberikan atau yang mengikuti tugas kita adalah ekousia. Mengapa, saudara? Karena Yesus adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dia yang mengutus saya dan saudara-saudara untuk pergi. Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus, dan atas kuasa itu, atas otoritas itu, Dia memerintahkan saya dan saudara-saudara, umat baptis, umat Tuhan dimanapun kita berada, untuk pergi memberitakan Injil. Dan pada saat kita pergi memberitakan Injil, di sana ada melekat dunamis, di sana ada melekat kuasa supranatural. Pada saat saya dan saudara memberitakan Injil, Tuhan mempersiapkan orang, Tuhan memberi keberanian kepada kita, Tuhan memberikan semangat kepada kita untuk memberitakan Injil. Karena itu, saudara-saudaraku, saya menyapa dan mengingatkan kepada kita sekalian dimanapun kita berada. Mari, mungkin engkau ragu pada saat engkau mau pergi memberitakan Injil. Mungkin engkau bimbang pada saat engkau pergi untuk mengajar dan membaptiskan orang. Hari ini firman Tuhannya tegas. Yang berbicara adalah Yesus indikatif. Dia yang menegaskan, dan ini pasti. Dan di dalam Dia ada otoritas. Dia yang memerintahkan saya dan saudara untuk pergi. Dan ketika kita pergi pun, kita dipasok, kita diberikan kuasa, kuasa dunamis. Itulah yang menjadi modal kita, itulah yang menjadi semangat kita di dalam melakukan tugas dan panggilan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Dedikasikan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami. Kalau ada hal-hal yang perlu diedit dalam hidup kami, seperti komitmen kami, kalau ada keraguan di dalam kami memberitakan Injil, Tuhan kiranya memperbaiki melalui kami, sehingga kami sebagai murid-Mu berani untuk pergi, karena ada keyakinan kuasa dari surga, dari yang tertinggi diberikan kepada kami. Amanat ini amanat agung, dan kami mengerjakannya dengan kuasa dunamis yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.